Oke, kembali lagi di Jurnal Sinema, masih bersama saya Nicholas Yudifar dan tamu kita hari ini Panji. Mungkin dari cerita lo panjang lebar soal gimana dari sekolah, kemudian bisa jadi editor film, kenapa memilih editing, dan akhirnya berusaha di bidang production house. Walaupun sekarang production house-nya nggak aktif ya. Udah gue shutdown 2017. Lagi di puncak-puncaknya tuh gue inget sih dari ruang tamu sampai rumah kecil di Gaharu, sampai kita ke ruko di Kemang, sampai akhirnya kita terakhir kan di office building. Office building. Di depan Kemcik tuh. Iya. Itu emang cita-cita gue. Okay. Gue pengen banget punya kantor gue tuh ada liftnya. Walaupun cuma naik 2 ya. Iya. Naik 1 apa naik 2 gue. Iya. Nyampe. Ya kan gue pengen banget. Iya. Akhirnya tercapai sih cita-cita gue. Terus waktu itu kita EP-nya juga lumayan, ada Ferry yang sekarang punya Rainbow Juice. Iya. EP kita waktu itu juga ada Mas Agustia yang sekarang di 4Color. Oh ya, Mas Agustia. Iya. Terus ada Jerome tuh dulu produser juga gitu. Kita juga pernah nge-funding Imagen. Iya. Di Imagen waktu itu mau comeback, kita dapat funding mereka untuk 2 project. Imagen sempat nge-base di ruko itu, kita bagusin ruangannya, kita buat base camp mereka. Sempet lah Imagen juga sempet. Terus ya perjalanannya seru lah. Ya kalau orang sekarang bilang entrepreneurship itu ya. Kalau gue sih dulu mikirnya, cuma udah kecemplung mau kemana lagi. Iya. Gue mau balik ngedit juga nggak bisa ya kan. Orang udah taunya gue usaha gitu. Iya. Tapi sekarang lu balik lagi ngedit ya? Sekarang gue balik lagi ngedit waktu gue pas shutdown company, ya gue kembali ngedit. Ya, dan dapat nominasi Piala Citra ya sama Arifin Cuung ya untuk film itu ya, Jakarta versus Everybody ya. Iya, selamat ya Cah. Filmnya Robert Tanto ya. Ya, itu juga kebetulan tuh. Juga unik. Jadi waktu gue lagi kelar kantor gue udah mulai shutdown, kan gue bingung juga tuh kan mau ngapain ya. Yang mulai coba bisnis lain cuma nggak terlalu jalan. Akhirnya tiba-tiba gue ditawarin main call Ahok. Terus main call Ahok, tiba-tiba Robert Tanto kontak gue, minta ketemu, nawarin Jakarta Everybody gitu. Nah waktu itu gue kerjaan sendiri sebenarnya. Nah sampai satu titik pasca Mas Robi itu kan waktu itu gue juga habis Everybody itu gue udah mulai ada kerjaan iklan tuh. Oke. Sama Mas Sim. Oh, ya. Nah sekarang schedule kan udah agak ribet tuh. Nah waktu kita udah selesai picture lock, tiba-tiba Mas Robi minta dibuka lagi picture locknya. Karena dia mau geser scene saat itu, ada scene mau dirubah susunannya. Dia mau geser scene, editing udah selesai semua. Nah karena gue nggak bisa secara jadwal dan dia butuh buru-buru saat itu buat dikasih lihat ke festival director. Iya. Akhirnya ngobrol sama gue, Mas kalau gue minta tolong Cung gimana, gue nggak masalah. Gue juga the film is already finished. Iya. Gue hanya perlu tune sedikit sana sini kan. Masalahnya mau pindah, ini ada shot yang mau geser, sini mau lo geser. Kalau tau udah is already done the film. Iya. Dan Cung juga kan dulu apa istilahnya waktu dia Lova kan gue. Oh iya. Cung ini traffic. Iya sama Cung. Gue inget waktu itu yang nganter apa? Komputer ke Miles juga tuh bareng tuh. Iya, ada Cung kan. Mas Yoga, iya sama Cung. Nah, Cung itu trafficnya di Dialova, gue editor. Dan itu juga berapa project Cung bantuin gue, karena dulu kan waktu gue ngedit tuh gue nggak suka pakai asisten. Gue terlalu idealis sama editing. Gue kerja sendiri, gue nonton sendiri asesnya, gue loading sendiri biar gue nggak ada shot yang gue lepas gitu. Iya. Terus hafal, itu kan ilmu orang tua ya. Iya, zaman dulu. Shot, ya kan. Zaman Steinbeck era tuh. Nah akhirnya Cung pernah bantuin gue tuh beberapa film waktu itu. Bantuin gue juga gitu. Nah ini untuk orang yang pengen jadi editor film, lo ada pesan-pesan khusus nggak? Karena ini kita bicara profesi ya. Dari apa yang lo ceritain mungkin ada 1-2 yang bisa jadi pembelajaran atau enggak gitu ya. Tapi paling enggak ketika ada yang nonton tapi pengen jadi editor film, mungkin lo ada pesan-pesan khusus nggak? Apa yang harus dilakukan? Kemudian pasti jalan cerita orang beda-beda, tapi paling nggak basicnya apa sih? Editor film ya? Maksudnya secara karir atau secara ilmu ya?
edit secara ilmu. Kalau secara karir kan nggak tahu kita. Ya kalau cara karir kan banyak cara ya, kayak tadi Iya. orang lain ada yang mungkin dia Iya, maksud gua. jadi asisten editor di Inafet dulu, baru dapat rekomendasi kerja kan, ada yang kayak gitu juga. Iya, maksud gua secara ilmu. Kalau secara karir kan ilmu gini beda-beda. ya. Kalau gua gini, karena gua kebetulan ilmu gua agak beda sama dosen. Contohnya kayak dulu Mas Sentot aja, bahkan Mas Sentot waktu pernah ngajar di kampus, waktu itu Mas Sasta lagi sakit, seinget gua jatuh atau gimana, akhirnya Mas Sentot yang gantiin Mas Sasta ngajar. Itu aja kita dikasih training editing dan kita mesti taruh musik di situ untuk presentasi. Jadi bagi Mas Sentot, mood dalam editing, rasa itu editor yang komandannya, dan musik membantu mencapai itu. Nah, gua adalah orang yang sangat buruk masalah musik, naruh musik ke dalam editing. Karena gua sangat nyaman dengan udah kena sama ilmu inilah, kena salah baca buku lah dah. Buku siapa yang lu baca? Gue lupa judulnya, cuma itu bilang gini, tempo musik dalam editing itu bukan musik yang bikin, tapi editor yang bikin. Musisi itu fill in doang. Ya. Gue lupa bukunya apa gitu. Bukan Walter Moors punya buku. Bukan. Walter Moors kan alirannya sangat musik banget sebenarnya. Gue lupa deh. Tapi kan ini ngomongin beat sebenarnya, ngomongin. Ya, beat. Tapi bukan Walter Moors gitu. Itu buku tua gitu deh. Gue lupa yang bikin siapa gitu. Nah, dari situ gue mulai beda gitu. Nah, kalau lu sekarang mau secara keilmuan, ya pertama seorang editor karena industri ya, kita bicara industri ya. Industri itu menuntut creating mood dan segala macam itu di editing, dan bukan industri sih, emang harusnya kayak gitu. Tapi how we present the offline edit, the progress edit itu kita harus menggunakan musik dan lain-lain. Jadi itu harus jadi pegangan yang nomor 2. Lu jangan fokus kayak gua dulu yang anti. Karena susah. Jadi sebenarnya tergantung SOP-nya sih. Di mana itu lu present ke siapa. Itu lu ikutin aja sesuai dengan SOP industrinya gitu kan. Kalau kan gua kan nolak gitu. Benar. Gua waktu di iklan kan gua juga kayak gitu kan, maksudnya gua nggak terlalu banyak servis. Iya. Kerja bagus, tapi gue nggak terlalu banyak kayak lip service atau apa. Okay. Dalam dunia kerja itu perlu banget, apalagi di editing. Ruang editing adalah ruang tempat sutradara, produser duduk, ya kan, sambil kerja, sambil semi istirahat dari produksi yang pasti melelahkan kan. Betul. Dia duduk, dia lihat materinya. Dan lu kalau nggak ramah di ruang editing, siapa yang mau kerja sama lu? Iya. Begitu loh. Lu kalau nggak ramah di syuting, orang masih bisa jaga jarak. Iya. Misalnya si DOP lagi cranky nih, apa ada itu lagi cranky, ya kita jangan deket-deket dulu lah, kita nunggu dia tenang dulu kan, gitu kan. Iya. Editing nggak bisa kan. Ruang cuma segini, mau lari kemana? Ya kan? Iya. Lu mesti jaga mood banget tuh. Iya. Banget lah kalau buat karir. Kalau mau dari sisi keilmuan, karena buat gua gini, keilmuan edit apalagi editing sekarang, semua orang udah bisa. Betul. Dan kedua, dulu waktu kuliah tuh selalu bilang editorial thinking mesti jalan. Sekarang ibu-ibu ngedit pakai TikTok aja udah editorial thinking. Iya. Ya kan? Editing itu udah kayak barang sehari-hari. Hampir semua orang udah harus bisa ngedit. Kalau gue lihat ke Instagram ada kayak personal branding editor, ada satu orang dia personal branding sebagai editor. Itu juga kalau ngomong udah ngaco. Maksudnya udah ngaco? Jadi udah pakai teori-teori yang udah gak nyambung gitu lah. Maksud buat gue kayak kayak orang marketing internet marketer. Ada namanya siapa gitu, gue lupa. Itu dia udah masuk ke editing, dia udah kayak jual ilmu, kayak belajar ngedit Adobe Premiere berapa ratus ribu, dijamin klien seneng kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi udah sampai ke sana dunianya. Jadi bukan lagi, kalau dulu kita bicara profesi editor tuh kan bukan untouchable ya, tapi lu harus ada prosesnya untuk bisa disebut editor. Lu ada sampai prosesnya. Kita ada istilah second director. Nah, itu.
bahwa Ya editor is a second director karena you shape the story Mm-mm. sekali lagi di belakang gitu. Iya, Ya kan? Dan lu harus bisa punya multi perspektif. Perspektif crafting yang adalah directing, perspektif penonton, perspektif actor, kan lu juga nggak bisa motong actor lagi bagus ya kayak gitu kan. Yeah. Jadi banyak dimensi yang lu mesti jaga. Itu bukan hal yang mudah. Nah, sekarang kan udah jadi barang hari-hari. Ya, karena Sama kayak teknologinya dunia DOP accessible. lah. Ya, karena teknologinya accessible. Sama kayak dunia DOP lah. Kayak sekarang orang udah pakai istilah yang pinter kameranya. Gitu-gitu kan. Iya. Lu buka jadi. Ya kan? Terus lu masukin ke mesin color grading, LUT-nya udah banyak template, jadi. Dan soalnya lu bisa ngeliat banyak karya-karya di YouTube, di Vimeo yang menurut gue bagus, gue nggak bilang itu jelek, gitu. Itu bagus banget gitu. Dan bahkan gue pun nggak ngerti cara mencapai gambar tersebut. Gitu. Mungkin gue orang lama yang harus ngobrol sama DOP atau segala macam. Mereka anak-anak muda yang tinggal, lu kalau gini settingan kamarnya gini, lu pakai LUT gini pasti dapat gitu barang. Iya. Gitu kan. Editing juga sama, udah mulai yang pakai muter-muter lah di apa kalau dulu kita apa seamless cut-nya. Ya, gitu. seamless cut. Padahal kalau dari ilmu editing sebenarnya nggak ada seamless cut. Semua cut harus seamless. Iya dong. Ya kan? Invisible cut kalau dulu bilangnya. Invisible cut. Semua udah nggak boleh berasa. Nggak ada yang namanya berasa. Bahkan ketika sengaja berasa pun kayak jump cut, lu pun waktu nonton nggak berasa itu jump cut. Gitu. Dan itu gue banyak alamin di iklan, teori-teori tersebut. Karena banyak trik-trik yang gue lakuin di editing iklan yang klien gue nggak tahu. Direktur gue juga nggak tahu. Gue pernah sekali udah masuk online, direktur gue sempat nanya, ini lu jump cut ya? Jangan dong kayak gitu. Nah, gue jump cut dari the whole time gue jump cut. Lu nggak rasain. Tapi dia baru rasain ujung-ujung gitu ya. Waktu online berasa kan, waktu beda. Online. Oh iya, waktu online. Oleh kan dia per shot ya. Biasa per shot kan? ya. Ya itu kan berarti kan kita sebagai editor nyampe, iya. Sampai dia aja nggak sadar. Ya. Gitu loh. Sampai gue pernah juga case di filmnya Menko Ahok. Gue cheat cut gitu. Yeah. Gue nge-cheat cut sampai online mereka baru sadar itu cheat cut ketika grading. It means it works the whole time kan. Iya. Gak ada orang yang sadar bahwa shot ini tidak seharusnya di sana. Iya. Karena begitu lu nonton, especially film ya, kita bicara film, dunia editing film. Lo kalau penonton kan kalau nonton dia udah fokus on rasa, aktor, lakon, storytelling. Lu udah nggak bahas continuity, gitu. Ya udah nggak bahas. Ya cuma orang-orang film aja mungkin yang notice. Artinya kadang-kadang masih bisa artinya memperhatikan gitu. Wah ini nyebrang nih misalkan gitu. Contoh kecil-kecil. Iya, nah gue tuh paling anti nih kayak gitu. Karena buat gue continuity sudah tidak ada di ruang film. Maksudnya gini, lu kalau ngobrol tangannya di kanan, reverse-nya di kiri, udah nggak ada di ruang film. Oh iya. Udah itu lu jangan bahas tangannya nggak konti, kerahnya nggak konti, udah nggak ada di ruang film. Dan sudah diolok-olok oleh konten kreator yang ngebahas discontinuity di film Marvel kan. Banyak yang udah nonton. Ya. Ini beda, ini jam tangannya masih ada, di shot berikut udah nggak ada, yang di film Spider-Man kah apakah. Nah mereka film itu triliunan. Iya. They still do it gitu loh. Mereka juga nggak peduli. Maksud gue bukan yang dilanggar, tapi ya udah sih, lu nonton, dapat udah gitu. Iya. Hal-hal kayak gitu juga. Padahal Hollywood kan layering continuity-nya gimana banyak sih yang jagain. Oh iya. Itu aja mereka kecolongan kan. Sampai ke online editing juga masih diperhatiin pasti. Iya, dan mereka juga nggak touch-up kayak jam tangannya masih ada, itu hapus, enggak kan? Enggak, biarin aja. Jalan gitu loh. Kecuali iklan lu harus. Ya. Kayaknya film enggak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ke dunia film, buat gue satu itu, lu harus kuasai ruang lu. Ruang editing itu berarti ada sutradara, ada produser, ada penulis skenario, kadang-kadang juga dia join ruang editing sama investor sekarang, dimensi investor kan. Ya. Film kan pada umumnya ada investornya. Itu ruang sosialnya lu mesti kuasai. Yang kedua ruang crafting. Ruang crafting itu adalah salah satunya adalah gak usah terlalu pusing di continuity dulu deh. Karena penonton nontonnya rasa sama acting. Artinya apa? Bintangnya yang ditonton dan cerita yang ada di dalam. Jadi
gue adalah orang yang memperjuangkan banget tuh yang namanya konten itu jangan jadi hambatan lu kerja. Ketika lu harus nyambung shot ini ke shot yang itu tapi nggak konti dikit atau nggak konti banyak, hajar. Nggak konti itu ya jangan sampai shot ini lu pakai baju merah terus reverse pakai baju hitam, ya itu parah kan. Tapi kalau cuma masalah movement atau apa itu hajar aja sih menurut gua. Karena at the end di story editing di ruang film itu udah bukan ngomongin itu. Dia udah ngomongin filosofi yang dihasilkan dari kesambungan shot satu sama lain. Ya. Ketika shot itu ada berteman dengan layer storytelling, berteman dengan layer acting, apa meaning yang akan datang, kontemplasi apa yang dihasilkan dari tersebut, rasa apa yang ditimbulkan, terus ya itu mise en scene-nya seperti apa yang ngebawa apa, itu kan it's all about editing. Cuman secara keilmuan editing itu harus banyak bekerja sama dengan bidang lain saat ini. Kalau dulu kan kita dengar dosen-dosen kita yang cerita tentang tokoh-tokoh nasional, kalau editor kerja, director nggak boleh ikut. Ada tuh siapa tuh? Pak Usmar apa siapa tuh? Pokoknya lu director sudah mati ketika film masuk ruang editing. Itu nggak bisa kayak gitu. Beda, nggak kayak gitu juga. Gitu. Tapi menurut gua mungkin dulu kayak gitu karena alatnya Steinbeck ya, ribet. Iya, Steinbeck. Udah ikut-ikut aja, ini dunia gue gitu. Ntar ketuker lagi realnya. Kalau sekarang kan semua orang udah bisa operate mesin editing gitu. Kalau dulu aja gue mesti nekat, mesti ini tanpa ada YouTube. Sekarang jujur aja, lu mau belajar Avid, paling lama 3 hari udah bisa. Buka YouTube how to edit with Avid, ada semua di situ. Dan gue juga membiasakan banget dari zaman negative cutting pun, ketika orang-orang bingung gimana cara negative cutting, gue sesederhana buka PDF-nya si software, ada di situ isinya gitu. Kayak sempet waktu Babi Buta Ingin Terbang kan gue kerja pakai negative cutting tuh. Iya. Sampai si Adun bilang sama gue, lu Cak nggak mau bikin apa namanya tutorialnya? Gue bilang ngapain, orang itu ada di FCP PDF-nya kok. Lu pencet tombol help, lu cari di situ ada. Tapi karena gue biasanya suka ngulik komputer, gue nyari foldernya. Gue keluarin lah tuh PDF-nya, jadi gue nggak usah install lagi. Gue keluarin ke desktop, gue tinggal buka di situ, gue baca dari situ. Gue bilang ngapain orang-orang sekarang itu apa ya bahasanya gini, itu manual book. Iya. Ketika sebuah software itu dia mendeklarasikan dia buat ngedit film, dia pasti bisa negative cutting dan ada manual booknya, lu tinggal buka buku aja. Betul. Nggak usah lu kayak ini ribet nih gimana, enggak everything is lu baca aja deh, lu banyakin baca, banyakin cari tahu. Apalagi sekarang editing itu udah rancu antara offline online. Ya kan, terus sekarang kalau lihat lamaran kerja dicari videographer yang bisa ngedit juga gitu. Videographer tuh menguasai Adobe Premiere, menguasai jadi gitu kan, shoot kayak gitu. Bisa ngedit bisa satu package gitu ya. Artinya apa? Editing udah bukan sesuatu yang aneh, itu udah kayak kalau sekolah itu udah kayak bahasa Inggris yang lu mesti basic lu ngerti gitu. Karena at the end dunia kita semua dunia visual kan. Video Instagram, YouTube, TikTok, serial video on demand, Netflix, Station TV, film bioskop, film pendek, film digital udah bertebaran gitu. Editing menurut gue, apalagi sekarang dengan terbentuknya ekosistem perfilman Indonesia, dan gue juga sudah melihat karakter-karakter filmnya, terus pembuat filmnya juga udah makin hatam ya. Sehingga ketika masuk ruang editing tuh nggak kayak zaman dulu yang lama banget. Sekarang udah cepet banget, udah terformula susunannya di lokasi. Director juga udah tahu ini bakal diapain. Jadi kalau dulu tuh kayaknya itu lama banget ya. Nyari ini, nyari itu, nonton lagi, kurang ini, kurang itu. Kalau sekarang tuh kayaknya udah, karena mungkin industri udah terbentuk. Lu juga nggak bisa ngedit lama-lama gitu loh. Jadi kayak lu maksimal sebulan offline udah mesti bungkus. Udah masuk ke sound, masuk kemana, mungkin hanya certain project yang lu nggak bisa gituin, dengan certain director yang dia punya achievement tertentu. Tapi ketika produk lu udah sebagai produk industri, hari ini tayang, kalau box office sebulan besok tutup, nah itu lu kan juga kerjanya udah mesti sangat terpattern gitu. Nggak bisa lagi kayak nunggu mood, gue belum dapat moodnya nih, udah nggak bisa, itu semua udah. Dan director pun udah menyediakan shot-shot, DOP pun udah menyediakan shot-shot yang tanda kutip udah terformula. Kalau dulu tuh masih sering nih, kalau zaman gua asistenin tuh masih sering kayak
aduh ini bisa diedit gak ya, kemarin gue kayak kemalaman, kurang shotnya. Iya. Gitu. Masih ada kalau zaman dulu tuh waktu gue jadi asisten. Itu waktu gue jadi editor pun. Tapi kalau lately gue lihat sekarang udah nggak ada. Semuanya udah disiapin, lo mau Semua shot udah ready. apapun. Semua gitu. udah ready. Kecuali emang filmnya udah fucked up aja ketika syuting. Oh iya. Itu harus kerja lebih ekstra. Cuma itu jarang banget terjadi. Gitu. Jarang banget. Kayak waktu Jakarta Everybody pun, Robby Ertanto meskipun shoot materialnya itu liar, tapi kita waktu lihat shotnya udah kebaca. Udah kebaca ya. Udah ketahuan. Gitu loh. Karena semua orang sudah khatam dengan bidangnya, industrinya udah terbentuk, ekosistemnya udah terbentuk dengan sotonya, dengan adanya asosiasi juga udah terbentuk. Dulu kan masih ngeraba-raba semua. Itu yang gue ngerasain perbedaan zaman antara dulu sama sekarang. Oke. Jakarta Everybody pun gue finishing juga 3 pertemuan. Oke. Maksudnya nggak terlalu rumit untuk, karena Robby pun udah tahu mau kemana. Kayak kalau gue ujian iklan pun, kalau dulu iklan aja kita masih ngulik nih gimana ya biar lebih enak, shotnya kepanjangan. Gue sempat ngerasain direktur baru yang kayak gitu di iklan. Tapi lately kayak gue kerja sama Sim F udah malah kelebihan shot gitu. Udah kayak gitu ya, emang levelnya udah lain gitu. Dan gue yakin udah nggak lama lah orang kalau ngedit. Kalau dulu kan lama tuh. Kayak kita behind the scene kan lama banget. Kita lumayan lama. Soalnya banyak interview kan bikin dokumenter kita, bukan bikin ini. Tapi begitu lu lihat hasil akhirnya kan itu biasa banget. Soalnya biasanya gini loh, maksudnya it's a typical behind the scene. Ya kan? Ada interview, ada shot. Gitu. Kalau waktu itu kita bukan anak kuliahan, kita masih kuliah tuh. Itu pas itu kita udah usia 40 gitu. Itu kan nggak bakal lama. Cepat pasti. Kan masih kuliah kan? Iya. Ini masih dikulik gitu. Masih kebanyakan mikir juga sih, artinya. Kebanyakan mikir. Apa iya bener nggak sih gini? Bener nggak sih gitu? Tapi ketika lu udah masuk ke usia tertentu dan didukung oleh ekosistemnya, ekosistemnya juga udah mateng. Ya dunia editing khususnya tuh nggak rumit lagi sekarang. Efeknya sih agak jelek sih. Gue berapa kali atau permintaan banyak juga, penyedia jasanya juga banyak ya. Kalau gue sempat ngobrol gitu sama salah satu, gue nggak mau sebut nama ya biar ini gue aja yang nanti. Certain project lah, dia bukan project. Kalau project khusus kan nggak mungkin. Project khusus dia lu punya presentasi tertentu. Ini kayak project umumnya, film yang emang wajib store ke bioskop gitu. Itu lebih kayak, bahasa mereka lebih kayak, ya itu kan cuma gini doang filmnya. Lu kayak nggak kerja gitu, kayak nggak berat gitu kerjanya. Ini gini dong kok filmnya. It's a simple drama, every shot is there. Lu apa lu susahin sih? Jadi akhirnya jadi flop pricingnya. Itu yang gue tahu ya, tapi gue nggak tahu kalau editor lain masih punya pricing yang bagus. Iya. Atau di certain project dia punya pricing yang bagus, atau dia punya kontrak khusus sama PH dengan pricing yang bagus. Tapi gue sampai hari ini the best budget yang gue dapet tuh masih dari Malaysia 2 kali. Tetap lebih tinggi dari yang ada di waktu gue bunuhan pun pertama 2010 itu salary gue tertinggi di film. Nah gue kedua kali sempat sama Dainside lagi di Interchange. Ini yang main Nicholas Saputra. Nomor 1 2015. Itu I get the highest paid juga selama gue berkarir. Dan untuk pricing itu gue tanya ke teman gue di editing, dia bilang baru 1 orang dibayar dengan angka segitu di Indonesia. Dan itu kolosal. Di Indonesia. Ya, dan itu kolosal. Gue nggak kolosal. Iya. Film apa noir biasa aja. Iya. Bukan film yang kolosal, shotnya banyak, butuh editor, asisten 2. Gue bahkan nggak pakai asisten waktu kerjain Interchange. Gue hanya minta di IT loadernya ngeloadingin, dinamain shotnya. Itu gue assembling sendiri seperti gue cuman dulu. Iya. Jadi lo memang terbiasa kerja sendiri sebetulnya. Kebiasaan sendiri. Ya. Jadi dan waktu kan gue udah lama bisnis PH, waktu itu udah mulai usaha PH. Tiba-tiba gue dapet tawaran dari Interchange 2015, gue ambil karena gue kangen.
Ditambah lagi gue go to Malaysia kan. Ditambah lagi Malaysia udah ada Grab, udah ada Uber. Gue bisa jalan-jalan. Dulu kan gak ada 2010. Ini kan gue enak nih gue ke sono gitu. Iya. Gue dibayar tinggi banget. Dan gue pernah nanya sama temen gue, kalau Indonesia dibayar segini, ada nggak? Ada. Tapi itu kolosal, Cak. Gak hanya film kolosal. Film kolosal. Ya, film besar lah. Film dan editornya lebih dari satu maksudnya. Bukan, maksudnya filmnya dianggap film yang berbudget. Oh, film berbudget. Ya. Mungkin film historical, ya. mungkin film zaman tertentu gitu. Iya. Nah, si temen gue yang masih aktif ini di dunia editing, dia bilang si Mr. X segini, tapi kolosal. Oke. Dan gue nggak kolosal, gue kerjain film noir, crime noir biasa gitu. Iya. Film kolosal yang gede banget. Jadi standar salary-nya masih di bawah Malaysia berarti ya? Karena Enggak juga. Yang aneh gini, waktu gua cerita fee gua sebagai editor di Malaysia, mereka kaget semua. Itu bisa dianggap the highest fee. Oh, untuk di Malaysia pun sebenarnya highest juga. Jadi gua merasa gua sangat dihargai oleh Nandita dan Dain. Iya. They really know what I can do to the film. Iya. They really know apa yang bisa kontribusi gua ke dalam film. Iya sih. Karena kan lu ibaratnya impor ya. Jadi lu kerja, dia harus biayain tiket lu, dia harus biayain hidup lu. Itu aja di luar salary gua. Gua kan masih dapat per dim loh. Iya, maksud gua itu kan berarti ada satu value yang memang diperjuangkan apa yang bisa lu lakukan dengan film itu. Iya dan sama gini juga bahwa editing itu, ini tips juga ya, editing itu crafting dalam craft gitu loh. Jadi orang itu gak akan sadar ini editingnya bagus, gak kelihatan. Iya. Yang tahu ini editingnya bagus adalah orang-orang yang mensuplai materinya. Contohnya DOP sama director pasti tahu ini editingnya works apa enggak. Iya. Ini editingnya do a lot of things enggak? Editingnya ini crafting beneran enggak? Atau dia cuman tempel based on formula aja? Nyusun aja. Ya nyusun, karena jujur aja juxtaposisi itu ada formulanya. Iya. Gitu kan? Iya. Dan kita waktu bikin skripnya ada formulanya kan? Iya. Karena makanya itu ada sekolahnya. Iya. Ketika ada sekolahnya, makanya ada formulanya. Kalau ini masih nggak ada formulanya, nggak mungkin ada sekolahnya kan? Karena sekolah kan memformulasikan keilmuan kan, untuk disampaikan ke generasi berikut. Berarti everything ada ilmunya, even direct DOP pun ada rumusnya, ya kan. Jadi tapi ketika kita di editing, kita orang bisa tahu. Kalau DOP kan orang tahu lu keren apa enggak dari gambar lu, bagus apa enggak. Setelah gambar bagus apa enggak, kedua mereka harus analisa gambar ini works gak sama storytelling, works gak sama directing, nyambung nggak, kayak gitu loh. Itu kalau editing kan susah nyarinya. Betul. Editing tuh lu kayak nggak kelihatan. Betul. Mau struktur ceritanya berubah, penonton nggak tahu. Struktur cerita berubah, yang dapat shotnya berubah nggak tahu. Iya, kalau misalnya ini secara script oke, ketika di shooting oke, tapi ketika disusun di editing based on script itu doesn't work. Kan ada juga kayak gitu. Dan gue sering banget dapetnya gitu. Itu udah kayak karma gue deh. Gue sering banget restructure the story di editing. Nah, tapi kan ketika kita restructure the story di editing dan akhirnya tell the river storytellingnya, yang dapat kredit kan bukan kita. Penulis ya. Scriptwriter. Mereka kan nggak tahu script aslinya gimana. Ya. Begitu loh. Terus ketika kita bisa cheat cut, orang kan nggak tahu kalau itu cheating cut. Orang taunya flow-nya enak. Where's goes the credits, goes to the director, goes to the actor. Jadi editor itu udah kayak tanpa kredit gitu. Makanya gue ketika nominasi kemarin gue nggak terlalu gimana gitu sama kondisi nominasi, karena buat gue editing bukan sesuatu yang bisa lu nilai. Lu nggak bisa lihat sebuah film, lu bilang oh ini editingnya keren, bagus. Lu kan harus tahu dia dapat materi sebanyak apa. Kalau dia dapat materinya fakta terus dia bisa bikin mentoknya segini, tapi lu adu sama film yang materinya berlimpah, dia mencapai level segini, pasti yang levelnya mentok, lu akan bilang dia jelek kan? Iya. Itu kan lu nggak tahu proses dia ketika ternyata shot dia fakta. Iya. Dia nggak punya materi, dia mesti putar otak, restructure the script, restructure the story, maintain the act of the actor, ya kan? Maintain plotnya, atur ulang semua, kan itu nggak kelihatan di juri. Emang juri harus nanya ke director, lu waktu syuting fakta nggak? Kan nggak mungkin.
Ya kalau fakta memang mau ngaku. Iya kan, Malu kan, nggak bisa tahu. Makanya gue agak aneh kalau editing tuh dinilai buat gue. Ya tetap semuanya ada apresiasi sih, lebih ke apresiasi. Ya, ngerti. Cuman gue nggak kayak gimana ya cara ngukurnya gitu. Ya itu nggak tahu tuh gue. Nanti harus ngobrol sama, nanti gue undang Mas Dono deh. Gue undang Mas Dono juga deh, ngobrol sama Mas Dono. Gimana ngukurnya gitu? Lu kan nggak tahu. Oke lah, ada orang satu scene, orang ngobrol nih berdua, gue sama lu satu scene. Director ngesupa 25 shot. Ya oke. Sama satu editor dikasih cuman 3 shot, itu juga aktor udah ngantuk-ngantuk. Ya kan? Udah ngantuk-ngantuk, terus kameranya karena udah capek, begadang ya, wajar kan biasanya kalau syuting Indonesia kan kadang-kadang di-push kan. Iya. Aktor udah capek, terus dia tempo actingnya udah beda. Yang satu lagi syuting pagi, proper budget, kameranya 3, ya kan? Shotnya ada 50 gitu, disupply ke editor buat adegan ngobrol doang, dialog 2 orang. Lu gimana cara ngukur? Ya. Sama editor yang harus gimana bongkar pasang, susun ulang kalimat karena aktornya salah-salah ngucap mulu, sampai terjadilah sebuah adegan dialog yang bagus. Ya. Lu nggak bisa how you value that. Ya nggak bisa. Itu sama kayak lu ngadu sebuah film, simple film agak nih. Lu ngadu filmnya Godard sama film Kolosal. Filmnya Godard ya KO lah secara editing. Ngomong value editing doang nih. KO. Film dia kan simple banget editingnya. Gitu kan? Meskipun dia menjadi tolak ukur keilmuan editing di filmnya. Tapi kan filmnya sebenarnya editingnya simple. Tapi dia bisa deliver rebellious di zamannya. Yang direpresent di editing dia adalah pemberontakan zaman. Bukan pemberontakan storytelling loh. Bukan pemberontakan crafting, tapi di crafting urusan sama zaman. Karena saat itu kan eranya Godard kan nggak boleh jump cut, nggak boleh dari belakang ngambil gambar. Dia lawan itu semua kan. Betul. Terus gimana caranya lu menilai itu ketika lu hadapin sama mungkin film kolosal yang Spartacus gitu misalnya. Ya kan berat, atau film kolosal perang-perangan kerajaan gitu. Ya lu gimana how you value that? Gimana cara lu ngelihat itu? Itu ya sih menurut gua ya lu benar sih, apresiasi mesti sangat harus di ke semua bidang. Cuman gue sampai sekarang masih belum bisa memahami dari mana lu bisa tahu bahwa ini value editingnya bagus banget. Ya. Oke. Ya kan? Ya kayak lu ngadu orang disuruh masak nasi goreng dengan nasi dan kecap asin dan kecap manis, sama orang disuruh masak nasi goreng tapi dia punya ayam, punya daging. Gitu loh. Mungkin artinya... lu bilang tapi nasi goreng nggak boleh ada dagingnya, ya mungkin dia bisa ngerebus dagingnya sampai dapat kaldu, dia pakai kaldu alaminya daging, sedangkan yang satu cuma main kecap asin kan. Iya. Gimana cara tekniknya dia bikin itu enak, tapi kan lu waktu nilai kan lu nggak tahu ini ada di dapur dia punya apa. Iya. Betul. Menurut gua sampai hari ini masih misterius, dan karena kondisi tersebut buat gua editor atau proses editing itu, editor ya khususnya pekerja editor itu ya lu harus ikhlas untuk humble aja. Lu harus ikhlas untuk lu nggak dilihat gitu. Oke. Karena dunia sekarang di film itu kan dunia spotlight ya. Glamor lah bro, Oscar aja glamor banget ya kan. Mana ada festival kan gede juga dengan tuxedo, red carpet, ya kan, mau bilang Berlinale, Oscar, Cannes, itu dunia besar, dunia spotlight, dunia yang apa ya kalau bahasa ekonominya agak hedon gitu ya, gede-gedean nih. Ini film itu sebuah perayaan kemanusiaan yang luar biasa ya film itu. Itu produk manusia yang seharusnya terbaik, hasil produk manusia gitu. Selain teknologi. Dan dia pun bagian teknologi, cuman efeknya adalah dia juga part of culture gitu. Iya. Banyak elemen lah kalau kita bicara lebih panjang lagi tentang itu. Cuman, nah itu kan artinya apa? Spotlightnya kenceng. Iya betul. Nah, gimana kita sebagai insan perfilman itu bisa, khususnya editor itu bisa ridho untuk, lu mungkin nggak akan dapat spotlight itu. Iya. Lu mungkin nggak akan dapat spotlight itu, lu mungkin akan jadi loner yang ketika lagi rame di mana event, mungkin event wartawan nggak tahu lu siapa. Iya, artinya bekerjanya dengan passion dan ya itu. Iya. Ya udah, lu memang cinta dan itu ya. Iya, lu emang lu
dedicated gitu. Dedicated. Nah itu. Kayak Kata kuncinya itu dedicated. Karena kayak gue juga gue kan gue dapat nominasi tapi berapa tahun gue di film gitu. Gue nggak pernah diundang ke FFI. Ya. Karena gue tahu ya gue bukan director, gue bukan pemain. Bahkan gini, lu ngedirect satu film, tapi lu tahu cara personal branding, lu akan tetap diundang di Festival Film Indonesia terus-terusan. As long lu tahu how you personal brand yourself. Ketika lu tahu lu harus hang out di ekosistem yang mana. Tapi kalau dari sisi kalau gue orang nggak terlalu suka kayak gitu. Ya orang mungkin nggak akan tahu gitu. Oke. Kayak Robby waktu pertama kali ngontek gue meeting pun dia waktu direkomendasikan nama gue, waktu gue lupa yang rekomendasi ke dia siapa, tapi waktu dia dapat rekomendasi nama gue, dia nggak tahu gue siapa. Ketika kita mau meeting ketemu fisik, dia baru ngerjain PR, dia nyari tahu gue siapa, baru dia ngomong, Mas ternyata lu editor film yang gue suka banget loh, ada filmnya itu, film ini gitu. Oke. Jadi editor tuh lu harus nggak kelihatan, lu harus ikhlas aja. Ya. Karena dunia ini glamor banget, terang banget, mewah banget, tapi lu mungkin nggak akan orang ada yang tahu. Kayak waktu terakhir nih yang lucu, waktu Interchange. Ya. Waktu Interchange, Nandita ngundang salah satu sound designer yang Nandita bilang kemungkinan dia akan kita hire sebagai sound designer Interchange, kemungkinan. Dia nonton kan di rumahnya Dain, di apartemen Dain, gue bukain filmnya, terus dia komen. Ya. Ini editingnya gini nih, ini gini gitu kan. Oh ini kalau dia ngedit gini, sound gua agak aneh nih gini. Nandita, lu mesti kasih tau deh sama editornya. Ini nggak bisa kayak gini nih. Gue di sebelahnya. Dia sampai nggak tahu lu juga ya. Dia sampai nggak tahu gue tuh editornya. Iya. Karena gue sangat ya nggak pernah kayak, aku gue editor, enggak, gue biasa aja gitu. Nah ketika dia kaget, dia bilang, sorry, gue jelasin. Kenapa gue kayak gini. Karena gue begini. Dan lu untuk nge-sound designin, dari mana lu bisa bilang ini akan problem? Toh waktu gue kasih guide aman-aman aja. Gitu loh. Jadi ya semua dikerjakan dengan dengan dalil, dengan reason. Keputusan lu pasti harus beralasan. Kalau gue di editing ya, gue jarang banget karena gue suka aja. Jarang gue jarang banget lakuin itu. Pasti gue lakuin ini karena story maunya ke sana, actingnya maunya ke sana, aktornya maunya ke sana. Lu nyebut mood, ya gue baru ingat lagi karena gue udah lama nggak ngedit sih. Mood itu dulu, gue tuh punya ritual yang aneh waktu gue ngedit. Gue itu bisa masuk ke fase gue nontonin shotnya semua. Dan gue tuh kayak ngobrol sendiri, lu tuh mau gimana? Itu ada kayak masa kayak gitu, mungkin kayak gila apa gue nggak tahu. Cuman gue ada kayak inner dialogue lah. Kalau kata orang teater ya, kalau orang teater bilang gue inner dialogue sama shotnya. Iya. Maunya di mana ya? Terlepas gue nyusun based on clap ya. Iya. Itu kan gue suka restructure. Nah, ketika gue restructure, itu gue harus ada inner dialogue sama scene-nya sama shot-shotnya. Itu enaknya di mana ya kayak gitu. Menarik. Iya, apalagi lu dapat material-material yang ajaib-ajaib kayak Blind Pig Wants to Fly, Postcard from the Zoo udah lebih sangat tertata. Blind Pig Wants to Fly itu benar-benar kita eksplorasi structure. Bunuhan eksplorasi structure. Bunuhan itu kita rewrite di editing. Terus banyaklah yang kejadian seperti itu. Iya. Oke. Siap. Ya semoga yang menonton bisa mendapat manfaat dari apa yang Panca ceritakan juga ya. Artinya dinamikanya tuh tidak sesederhana itu yang dibayangkan. Oh datang menerima materi ngedit udah berdasarkan board. Kalau iklan kan ada board, tapi iklan juga bisa berbeda ya. Artinya dinamikanya banyak di lapangan juga. Nah, oke, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton, obrolannya sangat seru dengan Panca. Nggak terasa kita udah harus udahan nih, Cak. Ya, udah mau 2 jam kalau nggak salah. Nggak apa-apa. Jangan. Karena dunia gue paralel sih soalnya. Paling nggak banyak hal yang juga gue juga baru tahu, dan ketika lo ceritain artinya itu masih relevan. Gue nggak tahu relevan sampai berapa tahun lagi masih. Yes. Karena dunia film Indonesia kan bisa dibilang memang menuju ke arah yang betul, menuju ke arah yang lebih baik.
tapi juga belum terlalu banyak berbeda sebetulnya secara industri, secara bagaimana kesejahteraan itu sebenarnya sama era kita mulai juga nggak pesat-pesat amat bedanya gitu. Nggak ada berubah kok. Ya, artinya kan kecenderungan menurun. Nah, itu dia, itu yang sebenarnya agak menyedihkan ya. Semoga sih bisa semuanya berjalan beriringan, artinya kesejahteraan orangnya bagus, industrinya mapan dan sebagainya. Oke, kita sudahi dulu episode profesi editor film bersama Panca. Terima kasih sudah menonton. Panca, makasih ya waktunya, Ca ya. Thank you. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Jurnal Sinema tetap follow kita dan subscribe channel YouTube kita, follow di Instagram juga Jurnal Sinema. By the way, lo kalau ada project itu lo terima magang nggak, Cak? Gue biasanya nanya kayak gini nih sama orang-orang. Gue terima magang, soalnya gue kan sekarang lagi mulai produce. Oke. Gue lagi mulai produce, jadi akan lebih mudah gue untuk terima orang magang dibanding gue hanya editor. Ngontek Instagram lo aja ya? Ya, DM Instagram lo aja kalau ada yang tertarik. Kalau as an editor kan gue paling mentok, lu magang di gue editor nih. Dan kemagangan itu kan gue juga mesti ada, ya kadang-kadang kan produser kan juga mesti tahu ini magang atau enggak gitu kan. Tapi kalau gue sekarang kan lagi produce serial nih, buat Vision Plus. Jadi kalau gue di posisi produser, kemagangan itu gue yang pegang penuh. Oke. Kalau gue jadi editor doang kan gue mesti approval, ini ada yang mau magang bisa enggak kayak gitu. Nah ntar dia, lu kan di data lu cuma 2 orang yang kerja, kok 3 gue kasih makan 3 orang nih. Oke, berarti hubungin Instagramnya Panca kalau ada yang tertarik. Siapa tahu cocok ya. Di editing bisa dan di yang lain pun bisa gitu. Di produksi pun bisa, karena kebetulan gue sekarang lagi shifting juga kan ke produser. Iya, siap kalau gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Jurnal Sinema. Sampai jumpa, salam sinema.